Kau berkati dia, Kau beri kesehatan dia Tuhan. Seperti pada saat ini mereka boleh datang boleh sehat Tuhan. Dan jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan hingga sampai di pagi ini dengan tidak kurang suatu apa. Tuhan terima kasih. Oh hari ini yang dalam perjalanan Tuhan, mereka timbangkan dengan selamat Tuhan di tempat ini Tuhan, supaya kami memuji membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan. Hanya juga berkat nama Tuhan Yesus Kristus Saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Hendy yang melayani di dalam memimpin pujian. Puji Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi, selamat berkumpul lagi di rumah Tuhan. Tidak terasa ya, hari ini minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Puji Tuhan, jemaat Asapan Airways selalu bersemangat ya. Puji Tuhan karena semua ada pertolongan Tuhan untuk kita semua. Amin saudara. Puji Tuhan. Semoga di tahun ini juga dengan berbagai macam berita-berita kita masih tetap ya mengandalkan Tuhan karena hanya Dia kekuatan kita. Saudara, kita angkat satu pujian dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit. Berdiri saudara, kita angkat satu pujian sungai sukacita. Haleluya. Sungai
Puji Tuhan ya, siapapun yang mengiringi musik, Tuhan pasti memberkati. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian yang lain. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Sukacita, Tuhan itu tersenyum yang saya rasakan gitu. Ayo, gue ini semangat. Tuhan ada, Tuhan Yesus terima kasih ya. Setiap pujian saya selalu belum membawakan lagu, saya selalu ya kayak berhenti mikir apa yang Tuhan inginkan untuk pujian di jemaat ini yang bisa membawa saudara. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu menunjukkan yang terbaik. Kita angkat satu pujian yang lain. Nanti kalau ada yang mau bersaksi, saya silakan ke depan. Kita angkat satu pujian. Satu hal telah ku minta. Oh haleluya ya. Dan selalu meminta kepada Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Kasih haleluya. Haleluya.
ya kita semua perlu belajar. Saya belajar, saudara belajar. Hidup ini adalah belajar ya. Hidup untuk belajar. Saudara, kalau ada yang mau maju ke depan, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, selamat siang, selamat berbakti kembali dalam nama Tuhan. Saya ingin bersaksi pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hari Minggu lalu saya dapat tugas, lantas tiba-tiba saya hari Seninnya harus pergi ke Jawa Tengah. Sebetulnya adik saya, kakak saya inginnya saya siang itu juga harus pergi ke Jawa Tengah. Tapi saya katakan saya pulang gereja sampai di rumah sekitar jam 1-an. Saya lelah. Saya katakan saya capek kalau saya baru selesai melayani. Ya, saya tidak tahu. Memang mungkin ya hamba-hamba Tuhan tahu. Kalau saya selesai melayani, saya bilang saya capek. Oh, saya kira kamu langsung berangkat siang itu ke Jawa Tengah. Saya bilang enggak bisa, saya bilang. Akhirnya saudara, saya istirahat dulu. Sore saya ke satu anak Tuhan yang udah lama nggak ketemu, ini mamanya. Ya, saya ingin ketemu mamanya, tapi akhirnya nggak ketemu di daerah Jatiandap atas. Lantas saya pulang, saya langsung ambil kendaraan jam 8 malam. Ya, sampai di rumah beres-beres sampai jam 11. Besoknya Senin saya berangkat. Saudara, sebetulnya tubuh ini capek. Saya katakan itu saya capek, saya lelah. Saya ingin tidak mau pergi, tetapi baik kakak saya, adik saya, mereka perlu. Ya, jadi ya itulah saya katakan saya hanya bisa bantu tenaga. Akhirnya saya berangkat dengan pimpinan Tuhan. Sampai di sana sekitar jam 9:30 malam. Ya, dalam perjalanan saya tidak lewat tol, lewat bawah, lewat Tasik. Semua saya rasa Tuhan tolong. Ya, capek saya punya badan, tapi ya Tuhan kasih sukacita. Nah, istri saya bilang, enggak, kalau kamu capek istirahat aja. Wah, katakan kalau kita istirahat lagi, maksudnya istirahat 1 jam 2 jam di jalan, wah sampai di sana tambah malam lagi. Tapi ya puji Tuhan saudara, semua apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan itu bukan karena saya kerjakan itu Tuhan juga memberikan kekuatan pada saya. Dan entah bagaimana tadi pagi, kemarin saya bangun kok kaki saya kiri tiba-tiba sakit. Hari ini saya kadang-kadang bertanya kepada Tuhan, saya tidak jalan baik-baik, tidak kesleo, tidak apa, tidur ya oke, malam nggak ada apa-apa. Tapi pagi-pagi saya bangun kok tungka itu tulang belakang saya ini yang kok sakit gitu. Lama-lama siang, makin malam makin sakit sekali, nggak bisa jalan. Saya katakan sama istri, inilah ya, kita nggak tahu kapan Tuhan itu menegur, kapan Tuhan kasih kita satu penyakit, ya kita nggak tahu. Ya, ada orang kadang-kadang enak-enak aja tiba-tiba bangun, udah nggak ada, atau tiba-tiba bangun sakit. Ya, saya koreksi diri, enggak. Tapi seperti apa ya? Seperti terkilir gitu. Kamu kata Eri, mungkin bapak sakit jatuh atau apa, keinjek apa? Enggak. Nah inilah saudara, saya hanya merasa itulah ya, Tuhan itu punya rencana yang tidak kita tahu, yang Tuhan menegur seseorang yang kita tidak tahu. Dan saya belajar seminggu ini, belajar kehidupan, bagaimana bergaul sama-sama anak Tuhan. Tetapi kalau saya bicara tentang sedikit firman Tuhan, sedikit tentang kebaikan Tuhan, ini seringkali mereka hanya mementingkan dunia. Saya katakan inilah hidup manusia. Saya belajar saudara, bagaimana saya mengalami kesaksian Tuhan. Tuhan itu baik. Ya, saya pulang naik kereta, ya, istri saya nggak mau, mesti di apa ya? Itu di apa sih namanya? Antigen atau apa? Trauma. Dia sakit ya. Kadang saya sedikit alergi. Kalau udah begitu tuh bersin, betul, sudah sampai di sini saya bersin. Tadi pagi saya bilang, Tuhan, tadi pagi istri katakan kebaktian nggak? Malamnya saya mau tidur, badan saya seperti meriang. Saya bilang kan, kalau saya bisa bangun baik, saya kebaktian pagi jam 6. Tapi kalau enggak, ya itu saya siap. Biar bangun, kebaktian nggak? Saya bilang kebaktian.
jam 6 di Alpha Omega, dan Tuhan sampai saat ini saya bisa ibadah itu juga karena Tuhan ya. Semua itu karena Tuhan, bukan karena saya bisa, saya pandai, saya jaga diri, tetapi saya kembalikan itu karena Tuhan. Belajar kehidupan semua untuk Tuhan ya. Kita dengar musik kemana-mana, tapi kalau kita dengan cita-cita nggak peduli ya, nggak peduli. Tuhan tahu kemampuan kita, bagaimana kita mau menjadi buat Tuhan. Sukacita itu ada ya. Saya kembalikan Bu Eri, Tuhan berkati. Semua fight terus sama Tuhan, dekat sama Tuhan ya. Itu Tuhan berkati. Ada yang mau nyambung lagi saudara? Puji Tuhan ya, saya yakin dan percaya meskipun saudara hanya diam, tapi saya percaya bahwa setiap anak Tuhan pasti ada berkat ya. Setiap hari, setiap waktu, napas kita itu Tuhan yang beri. Puji Tuhan, saudara. Ini ada, saya mau cerita ya sedikit. Beberapa ya hari ke belakang lah, saya bertemu dengan seorang kakek yang umurnya udah 118. Bayangkan 118 tahun. Sampai merinding ya. Ya mungkin Tuhan pertemukan karena tidak sengaja. Saya pulang dari pasar ya, kakek itu menyeberang, tapi dia tuh gini, saya bilang, "Bapak mau kemana?" "Mau nyebrang," katanya. "Ya ayo nanti saya seberangin." Rupanya bapak itu iya boleh katanya. Ya, saya kan papa ya, kasihan. Ya udah gitu, terima kasih Neng, udah gitu. "Bapak mau kemana?" "Ini mau ke rumah anak di belakang." "Oh." Terus dia bilang, "Neng tahu umur saya berapa?" Bilang, "Nggak tahu Pak, berapa?" "Saya 118. Bayangkan saudara, 118 tahun masih bisa berdiri kayak saya. Cuman emang matanya kalau dia nyebrang katanya agak takut. Tapi ada satu pelajaran yang saya ambil dari bapak itu, karena ada ngobrolnya sedikit. Dia tanya begini, "Neng, kalau menurut Neng, kalau rezeki dari Allah itu apa?" Katanya, karena dia miskin. "Apa ya?" kata saya. Dia bilang, "Ya nggak usah jawab, Neng pasti pikirnya kan uang kan," katanya. "Kalau rezeki itu pasti semua orang pikirnya uang yang banyak, padahal bukan." "Emang kenapa Pak?" "Ya itu kalau rezeki dari Allah nomor 1 kesehatan katanya, nomor 2 napas kita, nomor 3 pendengaran kita, nomor 4 kesehatan kita, dan semua yang dia karena bahasa Sunda ya, sagala nu abdi belajar katanya, semua karena kebaikan Tuhan. Sampai segitu ya tuh Bapak. Saya bersyukur, puji Tuhan ya. Orang itu salah selalu berpikir kalau rezeki itu pasti uang ada itu selalu dilupakan. Padahal kesehatan itu rezeki yang paling utama katanya gitu. Kekuatan, kayak Bapak sekarang belum pernah sakit nih, dan Bapak udah cek darah apa sehat. Cuman mata Bapak aja katanya yang nggak bisa ini. Ya puji Tuhan ya saudara, itu adalah nasihat yang luar biasa ya. Kalau kita selalu berpikir kalau rezeki itu pasti datang uang yang banyak Tuhan datangkan, padahal tidak ya. Padahal kita selalu melupakan napas kita, tangan kita bisa bergerak, kaki bisa melangkah, kuping masih mendengar, mata masih melihat. Suara bagus itu namanya rezeki dari Tuhan ya. Kalau kita berkat, kalau mereka bilang rezeki, puji Tuhan ya. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa ya saudara, karena saya juga hidup karena oleh kemurahan Tuhan ya. Sayangnya akhir-akhir ini Tuhan itu selalu ada gitu. Kalau saya punya pikiran gini, pasti ya Tuhan itu tahu gitu. Hanya sebagai Tuhan, terima kasih ya. Segala kehidupan saya mau menyerahkan ke dalam tangan. Apapun beban saya juga banyak ya. Cuman karena saya berjalan sama Tuhan menjadi ringan. Karena kata Tuhan, nggak usah dipikirkan, nggak usah.
kamu itu anak saya, biar saya yang atur, saya yang kasih, ya puji Tuhan. Itu menurut saya ya, karena Tuhan itu baik. Saudara juga, saya ingin merasakan apa yang saya rasakan, selalu bersyukur, berterima kasih, dan ingat baca firman Tuhan ya. Saya suka sedih gitu, Bapak Gembala itu tidak berhenti, bayangin berapa tahun tiap pagi kasih renungan ya. Tapi yang baca, ini bukan saya itu ya, yang baca cuma Bu Entin, saya Bu Esther. Saya gini, ya Tuhan, cuma gini, Tuhan ampuni, saya tidak tahu, saya tidak dapat melihat, tapi saya percaya kalau anak Tuhan pasti membaca firman Tuhan ya. Ya saudara Maria, kita itu apa namanya, kalau di share itu berarti ada bukti ya bahwa kita itu baca firman Tuhan ya saudara Maria, karena firman Tuhan itu tidak boleh hilang dari kita. Kalau kita tidak membaca, nanti dia pergi. Kalau dia udah pergi, kita minta berdoa nggak dikasih, tapi udah berdoa, padahal kita sendiri yang meninggalkan ya. Jangan sampai begitu saudara. Ini menurut saya, karena saya sekarang sudah usia 64, kalau saya sampai 70 masih 6 tahun Tuhan kasih. Semoga kehidupan saya bisa menjadi berkat untuk semuanya. Jadi saya ini di Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Saudara, mari kita bangkit berdiri saudara, kita menghormati Tuhan kita yang kita sembah ya. Saya yang kecil dan saudara yang jelas. Puji Tuhan. Sudah ketemu saudara? Tuhan ya, kita bisa berdoa bersama membaca. Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Doa Yesus untuk murid-muridnya luar biasa ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala-galanya, demikian pula dia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mengaruniakan engkau di bumi dengan jalan dan kesaksian dan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, kita baca sama-sama saudara. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kekayaan yang kumiliki di hadiratmu seluruh dunia. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus berdoa untuk kita. Kita ini murid-muridnya. Yesus aja berdoa, masa kita tidak berdoa ya saudara? Pembelajaran yang sangat luar biasa ya saudara. Kita akan masuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang sangat luar biasa ya. Berkat kemurahan ya. Karena kemurahan Dia kita masih bisa berdiri di sini. Puji Tuhan. Masa depanku
yaitu beribadah kepada Tuhan. Sebagai rasa terima kasih untuk 6 hari yang sudah kami lewati. Berkala kami Tuhan, karena anugerah-Mu. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan kesaksian, boleh mendengarkan. Semua ini adalah pelajaran bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kembali firman. Menurut sabda lewat hamba-Mu yang sudah dipersiapkan dengan jemaat Tuhan, kami semua boleh mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi telinga yang mendengarkan. Kepada roh lain yang mengalihkan perhatian kami, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami menerima, kami memberi. Biarlah itu dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Kuduskan semua persembahan ini dan berkati sesuai dengan janji-janji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berikan persembahan kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian itu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Tahu enggak? Sudah. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Bisa main musik walaupun masih ada sedikit miring-miring ya, tidak apa ya. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan di Dayakolot. Oh, di situ aja. Ada orang bertobat ya. Dia itu waktu ibadah sedang berjalan, dia itu hanya penjual bakso gitu. Lalu akhirnya bisa bertobat. Nah, bertobatnya unik, saudara. Kenapa? Karena yang menarik dia adalah ini bapak ini setiap minggu bersaksi. Nah kalau bapak ini bersaksi, dia bawa ukulele sambil menyanyi. Nah kalau menyanyi tadi seperti lagu tadi, betapa itu di G, dia main di C. Jadi bayangkan saudara, jadi orang ketawa, ini menarik tukang bakso, ikut nyanyi karena fals ya. Tetapi itulah ketika dia dengar-dengar itu, akhirnya sering dengar, lalu dengar firman Tuhan, lalu bertobat saudara. Jadi pendeta itu dia, om saya ini. Jadi jangan menilai dari bagusnya main musik, yang fals-fals juga bisa buat orang bertobat. Nah, mudah-mudahan tidak fals. Baik, puji Tuhan ya. Saudara berdoa terus ya. Kita berdoa supaya nanti, saya tadi juga bicara dengan Rios, ini gimana? Kita mau pakai kayu atau apa namanya? Bajarinan. Saya lagi bingung. Kemarin kami sudah pergi lihat di daerah Soekarno-Hatta sana, di mau dekat Cibiru. Itu sebelah kiri jalan itu penjual kayu-kayu bekas dari bangunan-bangunan lama, banyak sekali. Dan logat-logat mereka ternyata orang Madura itu. Ya, dibilang Pak jamin Pak, ini kayu-kayu bagus sekali, semua udah kering. Dan kalau Bapak beli kayu sekarang itu kebanyakan kayu-kayu dari Pangalengan, Ciamis,
manusia itu kualitasnya jelek, jangan ya. Sama juga dengan triplex sekarang ya. Ya tapi ya berdoalah kalau memang sesuai dengan keuangan ya kita pakai baja ringan saja gitu ya. Tapi ada yang bilang takut bahaya listrik, takut angin apa? Angin puyuh gitu. Ya udah serahkan saja mana yang baik ya. Kalau toh nanti pakai baju ringan lalu diterbang sama angin, ya itu bukan yang lain. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk minggu depan kita mulai ibadah jam 11 saja, karena ada perubahan. Jadi kita seperti dulu lagi ya, jam 11. Tapi ya 12:30 kita sudah makan. Jadi jangan takut lapar ya. Nah, puji Tuhan. Baik, mari saya mau bicara tentang buah kebaikan. Ya, buah kebaikan. Kita akan sama-sama buka dalam kitab Kisah Rasul pasalnya yang Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saya lihat ada muka baru ya. Selamat datang. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita bangkit berdiri. Kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dapat semua? Efesus pasal 2 dekat dengan pasal 1 ya. Jadi tidak susah carinya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara mau hidup di dalam Tuhan? Nah, silakan duduk saudara. Nah, ada dua pengertian tentang kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam firman Tuhan, juga hidup dalam perbuatan baik. Jadi ada dua, terserah saudara mau pilih mana, tapi sama, ujung-ujungnya menuju kepada kebaikan dan hidup kekal. Nah, ini adalah buah kebaikan. Buah dari kebaikan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita menabur, kita menuai, nah, kita hidup di dalamnya. Ya, makanya di dalam 2 Korintus kalau tidak salah, itu dikatakan Tuhan kasih kita benih dan roti untuk dimakan. Ada di dalam 2 Korintus kalau tidak salah. Dikasih kita benih untuk menabur dan roti untuk dimakan. Kalau benih kita makan ya udah habis, nggak ada yang ditabur. Ya. Benih untuk ditabur, kalau roti ya memang untuk dimakan. Jadi setelah benih itu menjadi roti ya kita makan. Tapi kalau benih yang seharusnya ditabur dan kita makan, itu akan habis. Ya. Tapi mari supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup dalamnya. Di sini dikatakan bahwa kita ini buatan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Setelah kita menjadi manusia baru, biarlah praktek hidup kita itu selalu melakukan hal-hal yang baik. Itu tentunya kehendak Tuhan. Ya, karena dengan kebaikan yang kita kerjakan itu menunjuk kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Lagu tadi yang dinyanyikan, saya senang dengan lagu ini, tapi belum terlalu paham. Saya senang dengan lagu ini, senang dengar ya. Engkau ada hari ini. Nanti tolong diajarkan lagi ya, biar lagu ini jadi favorit kita. Lagu ini enak sekali. Ya, memang Tuhan baik. Karena Tuhan baik, maka Dia mau supaya kita yang menjadi miliknya juga lakukan yang baik. Amin, saudara. Ini kebaikan. Tapi karena itu Dia berjanji supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita melakukan kebaikan,
kita bisa hidup. Pertama, kita tabur dan kita tuai hidup. Amin, saudara. Dan kedua, ketika kita melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur, ya, dengan melakukan kebaikan, ya kita bisa menikmati hidup. Tapi kebaikan yang bagaimana? Jangan kita salah sasaran. Ada kebaikan, juga ada sasaran-sasaran yang tentu. Memang Tuhan mengatakan bahwa ya kita bicara kebaikan, bicara tentang kasih. Mengasihi Tuhan yang pertama, mengasihi sesama manusia. Tetapi ada juga di dalam mengasihi sesama manusia ada sasaran yang lebih terarah. Lebih terarah. Ya. Karena itu kita membaca di dalam Filipi pasal 4. Itu tukang baca Alkitab tidak masuk hari ini ya. Oh iya, karena ya kita berdoa ya supaya saudara Widya juga Tuhan jamah jadi sembuh ya. Kita baca Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Nah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Om Yos paling senang baca terjemahan yang lama ya. Itu terjemahan baru lah. Ini baru sampai tidak asli. Oh. Ada terjemahan lama, bagus terjemahan lama. Ada di situ? Bunyinya coba. Demikian bunyinya, biarlah lembut hatimu diketahui oleh orang sekalian, maka Tuhan akan dekat. Tuhan Akan dekat. akan dekat. Kalau saya punya terjemahan lebih lama lagi, Tuhan ada dekat. Ya, Tuhan ada dekat. Oh, Tuhan ada dekat. Barangkali ini lebih membesarkan hati kita daripada dikatakan Tuhan sudah dekat. Ya, Tuhan ada dekat dengan Tuhan sudah dekat memang mirip-mirip, tapi kalau Tuhan ada dekat, kalau Tuhan sudah itu mungkin ada masih pakai jarak ya, tapi kalau Tuhan ada, artinya dia ada di samping gitu loh. Jadi ketika kita berbuat baik, ini bukan untuk pamer ya. Saudara, jangan kita berpikir ajakan Paulus atau tulisan Paulus ini untuk kita pamer kebaikan, enggak. Karena itu tidak membawa berkat bagi kita. Kita kasih seperti orang Farisi. Masuk di dalam dalam kotak, cereng, bunyi orang tahu. Hebat. Tuhan Yesus memperhatikan. Dia melihat ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, dia hanya masukkan uang kecil. Malah Tuhan memuji bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Bukan yang seperti orang Farisi beri supaya kedengaran. Karena yang diberi oleh janda tua ini adalah semua mungkin untuk belanja hari itu. Tapi orang Farisi beli dari kelebihannya. Gitu. Masih ada banyak sisa di bank gitu. Jadi sekali lagi ayat ini bukan untuk pamer. Ya, jadi kita jangan sampai kita berpikir negatif dalam hal ini. Karena ada maksud Paulus menulis surat seperti ini. Ya. Di dalam Galatia pasalnya yang ke 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 bunyinya begini. 2 Korintus 9 2 Korintus 9 ayatnya yang kedua, mulai dari ayat ke-1. Coba kita lihat sebentar ya.
Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Nah, mari kita lihat sisi positifnya. Hendaklah kebaikan hatimu dilihat semua orang, bukan untuk pamer, tetapi kalau kita kaitkan dengan ini, itu untuk merangsang orang lain juga untuk berbuat hal yang sama. Saya percaya kita mengerti akan hal ini. Amin, saudara? Iya. Nah, ada satu keinginan perlombaan dalam lomba, ya bukan lagi lomba untuk yang negatif ya, tapi berlomba-lomba untuk menyatakan kasih, nyatakan kebaikan. Dikatakan seperti ini sebagai perangsang, artinya untuk mengajak yang lain untuk mari kita sama-sama berbuat baik. Ujung-ujungnya supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam perbuatan baik tadi. Apa yang kita buat, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kedua kalau tidak salah dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, lama setelah itu kamu akan menerima. Bukankah kita sering menyanyi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan seterusnya. Nah, kadangkala ini pengalaman kita, mungkin pengalaman saudara juga. Kita berpikir bahwa waktu ini kita berbuat baik, mungkin besok ada pertolongan. Tapi ternyata malah bertahun-tahun, malah sudah lupa. Saudara, kita bersyukur. Saya menjadi guru remaja, pembimbing remaja tahun 80-an. Ya, tahun 80-an. Baru sekarang ini kaget juga saya. Dia membantu kami untuk dia ngasih kenal saya. Siapa? Namanya saya ingat, rupanya ini. Tahu juga, tapi kalau tahun 80 udah berbeda jauh ya. Udah punya cucu. Saya dulu juga bukan begini. Dulu ganteng sekali. Ya sekarang juga ganteng juga ya. Nah, apa yang kita perbuat dulu kita nggak tahu. Mari tabur saja, saudara. Satu waktu nanti itu akan bisa kita nikmati. Saya sampai dia tahu. Ya, saya ada sedikit berkat bantu Om untuk ke penyelesaian rumah ini. Yang kirim 25 juta, saudara. Bisa katakan haleluya. Itu tahun 80-an. Saya berterima kasih bahwa firman Tuhan itu benar. Amin. Amin. Jadi ini merangsang kita untuk melakukan saja. Lakukan. Kalau pengkhotbah mengatakan seperti lama setelah itu kamu akan terima, dia saja. Bukankah kita menyanyi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik? Di saat kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya di pulau Februari, ya Tuhan sudah habis. Makanya saya mau berhentikan itu. Bukan, itu udah nggak usah kerja dulu, nggak ada uang lagi. Tapi tiba-tiba tadi kemarin memang dia sudah kasih sinyal, tapi saya belum yakin lah gitu ya. Tapi tadi pagi, nah rajin-rajin lah buka, saudara, buka WA. Saya juga berpikir seperti ibu apa? Ya, ini berapa orang yang baca firman Tuhan? Atau saya mau berhenti aja lah ya? Tapi enggak, saya tidak akan berhenti. Walaupun tidak ada yang membaca, saya kasih terus. Mungkin satu waktu ada yang membaca.
seorang penginjil terkenal, dia bertobat karena hanya dengan ayat yang dibungkus dalam satu bungkusan makanan, dibuang di rel kereta api. Waktu dia berjalan di rel kereta api, dia lihat ada kertas bungkus, dia buka, dia baca, ternyata itu ayat Alkitab. Yohanes 3:16, bertobatlah dia jadi penginjil. Kadang-kadang Tuhan menyelamatkan unik, kadang-kadang berkat Tuhan datang itu unik. Puji Tuhan. Mari saudara, kembali kepada apa yang dikatakan tadi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan ada dekat. Kalau Tuhan ada dekat, dia tahu dong. Ya. Makanya kalau dikatakan supaya kamu hidup olehnya, dia perhatikan. Sama seperti Yesus memperhatikan orang yang memberikan persembahan di kotak persembahan. Ada orang Farisi, ada orang ibu janda. Malah ibu janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia tahu, walaupun nilainya itu kecil dibanding dengan bunyi-bunyi kecering. Nah, mari saudara, saya percaya bahwa kita semua ingin menikmati hidup ini, ya. Usia 118 tahun, benar kan tuh ya? Iya, percaya saja ya. Di Asia Tengah, daerah Mongolia ada yang 145 tahun. Lalu ada wartawan wawancara, kenapa Pak umurnya panjang begitu? Ya itu tadi makanan sehat dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang dikatakan, Tuhan sudah lupa nama saya. Jadi dia bilang kalau Tuhan ingat, pasti Tuhan udah panggil, karena lupa jadi lupa. Bapak Ibu saudara sekalian, baik, puji Tuhan. Kalau Tuhan ada dekat, Tuhan ada di sini, jadi dia perhatikan. Ya, kita percaya saudara, semua gerak-gerik kita diawasi oleh Tuhan. Amin. Ya, bahkan hati kita tidak ada yang tahu. Hati saya tidak diketahui oleh istri saya. Tapi kalau saya ngorok, dia tahu. Tapi ke hati tidak tahu, hati suami istri yang setiap hari. Ya betul ya. Tapi nggak ngorok tahu ya. Tuhan tahu sampai kedalaman hati. Dari pojok hati kita yang paling tersembunyi pun dia tahu. Jadi kalau bicara Tuhan ada dekat, nah kita berbicara tentang eksistensi Tuhan. Dialah yang memperkenalkan diri kepada Musa ketika melihat kobaran api dalam semak tapi tidak terbakar. Lalu Musa coba mendekat, ada suara keluar dari kobaran api dan bertanya, siapakah engkau? Aku adalah aku yang ada. Tuhan menampakkan diri dengan nama aku ada yang aku ada. Artinya menunjukkan eksistensinya, belum namanya. Baru nanti ayat berikutnya baru Tuhan menunjukkan nama. Di dalam kitab Kejadian, Abraham juga tidak tahu nama Tuhan, tetapi dia tahu itu ada Tuhan. Tapi namanya, Tuhan sendiri berkata kepada Abraham, namaku tidak akan kuberitahukan, tapi keberadaannya. Makanya ada orang yang mengkritisi firman Tuhan. Tuhan kita Yesus kok makan ikan goreng waktu bangkit? Bukankah roh itu tidak makan? Apa Tuhan Kristen itu makan ikan goreng? Coba lihat di kitab Kejadian. Tuhan juga makan bersama-sama dengan Abraham ya? Iya. Jadi bukan ikan goreng saja makan itu apa? Daging yang diolah. Nah, kalau kebiasaan orang Timur Tengah mengolah daging untuk tamu, itu anak lembu yang masih lembut dagingnya, masih muda, diolah dengan susu. Nggak tahu tuh rasanya kayak apa, kita belum tahu. Tapi itu makanan yang spesial untuk tamu. Berarti Tuhan juga tahu makan makanan enak.
Ya, puji Tuhan. Waktu saya berada di kota Medan, lalu saya tinggal di keluarga Silaem, dibilang Bapak, nanti Bapak besok kami sajikan makanan raja-raja. Saya pikir apa ini makan raja-raja? Betul, besoknya kami makan, duduk makan. Kebetulan ibu dan bapak ini, ya, mereka lumayan lah punya kekayaannya, tapi tidak punya anak. Tapi mereka hidup apa? Damai-damai aja, harmonis. Besok Bapak, kalau Bapak kemarin sudah makan itu makanan yang kelihatannya jijik tapi enak juga Pak ya, kepalan. Ada yang tahu ya? Orang Batak tahu ya? Oh, saya bilang iya Pak, ini kayak begini. Iya itu memang begini. Ah, jadi adonan itu digini terus dikukus. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, akhirnya makanlah saya makan raja-raja. Dalam hati saya, ya ampun ini mah tahu. Waktu saya makan, dia tanya apa rasanya. Saya bilang ini tahu kan. Dia tapi rasanya beda. Nah itu dia makanan raja-raja. Tahu nggak Pak bahan tahunya? Ya, saya kebayang tahu itu dari kedelai kan. Ini dari susu kalburo, susu tedong. Tedong ya? Tahu tedong nggak ya? Enggak ya? Oh kalau gitu bahasa Makassar. Tedong kerbau. Jadi ini makanan raja-raja. Dulu ini raja-raja Batak ini makan ini makanan yang begini. Saya bilang luar biasa kalau gitu. Hanya makanan enak saudara. Nah itu untuk tamu. Nah mari kembali kita lagi ke buah daripada kebaikan ini. Jadi kalau bicara Tuhan ada dekat, eksistensi keberadaan Tuhan yang ada dekat dengan kita, itu berarti membesarkan hati kita. Kalau kita tahu melakukan, Tuhan ada dekat, yakin dan pastikan. Dia juga bisa berkati hari itu, bisa juga berkati nanti bertahun-tahun. Tapi kalau ada dekat, karena alasannya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Ibrani pasal 6 ayat 12 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kau tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Rupanya ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kasih perlu sasaran juga. Ada orang yang tahu mengasihi tapi sasarannya salah, tidak sesuai. Mulai hari-hari ini sasaran kita bolehlah. Ya. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Coba dibacakan. Siapa yang mau baca? Silakan. Nah, mari kita lihat bahwa ini kasih yang tepat sasaran. Ada yang mau baca? Gunting? Ya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin, saudara. Nah ini sasarannya akhirnya mengkerucut seperti itu. Kita boleh berbuat baik. Cara umum, nah BPJS ini juga. BPJS, saya bilang ke istri saya, kakimu sakit ya udah kita berobat aja di rumah sakit. Kita sudah 10 tahun ini BPJS tiap bulan gak pernah pakai. Kalau dikumpul udah berapa juta ya. Tapi itu bermanfaat bagi orang lain, siapa saja. Ya, satu keluarga kami udah 10 tahun lebih BPJS, tapi tidak pernah mempergunakan. Pernah sekali kacamata saya ingin tahu, ya ampun tunggu dari pagi sampai lebih baik dan cuma hanya kacamata doang berapa rupiah, lebih baik langsung aja. Ngapain tunggu BPJS? Tapi nggak apa-apa, kita berbuat baik saja.
Itu secara umum. Ada hamba Tuhan, wah terima kasih kamu sudah ikut BPJS. Wah bagus dong, saya bilang. Yang kelas berapa? Enggak bayar. Hah? Ada yang enggak bayar? Enggak ada tuh ya? Ada ya? Ada yang ikut? Tapi maaf Ibu Bella, saya ngomong ke hamba Tuhan ini, itu kenapa tidak bayar? Ya ada memang untuk BPJS yang untuk orang yang tidak mampu. Saya bilang jangan menyangkal berkat Tuhan loh. Kata tidak mampu itu bikin malu Tuhan. Di sekolah Mandela, sekolah di Jalan Bengawan itu, Bengawan, Ursula, ibu-ibu datang sudah Pak SKTM, apa ini? Surat keterangan tidak mampu untuk apa? Supaya uang sekolahnya dikasih. Saya bilang ibu datang pakai mobil, pakai SKTM. Mulai hari itu nggak ada yang berani dekati saya. Terpukul saudara. Ayo mari kita berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Semua saudara mau hidup di dalam berkat Tuhan? Lakukan. Kalau Tuhan ada, artinya Dia menyaksikan. Tuhan ada dekat, Dia tahu di kantong kita ada berapa. Makanya ada hamba Tuhan bilang, pendeta nggak boleh punya nomor rekening. Kalau punya nomor rekening selalu nol. Iya itu kalau nggak membangun, kalau bangun kalau nol. Orang udah kerja, bagaimana kita mau bayarnya? Keringat dingin saudara. Makanya saya lihat dulu, ada nggak? Saya suka tengok. Pendeta coba cek. Ada nggak? Kalau ada sedikit ya biar kita hidup itu. Oh ya. Hanya cuma 2 orang yang kerja, nggak berani banyak-banyak. Dengan adanya ini nanti mungkin ya bisa untuk baju ringan kan ya, tapi belum fokus lain-lain kan. Jadi berdoa saudara, amin. Oke, supaya kita hidup di dalamnya karena Tuhan mau memperlihatkan bahwa inilah ya. Kembali kepada 1 Korintus pasal 9 tadi sebagai ayat-ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 9. Bukan. Oh iya, 1 Korintus pasal 9. Korintus pasal 9 atau 2 Korintus? Bentar, ya. Oh, 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal 9. Lanjutan dari ayat tadi. Nah, kita baca ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Satu lagi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada. Nah, saudara, dengan
perbuatan baik, orang yang lain bersyukur, nama Tuhan dimuliakan tanpa kita sadar. Apa yang kita berikan kepada seseorang, dia katakan terima kasih Tuhan, berkat melewati, melimpahkan syukur. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu saudara sekalian, buah dari kebaikan. Kita diciptakan di dalam Kristus, menjadi manusia baru untuk melakukan kebaikan, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Atau kita mau hidup di dalam hal-hal yang tidak baik. Saya percaya tidak ada seorang pun berpikir seperti itu. Kita mau hidup di dalam menikmati buah yang baik. Amin. Ya, buah yang baik. Oke, mari kita kembali kepada ayat pokok kita, buah kebaikan, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Semoga bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Mari, Tuhan ada dekat kita. Amin. Nah, kita bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian itu. Sudah lagi? Atau aku yang tanya aja ya? Kebaikan juga kan? Ya. Nah, ya udah itu aja. Daripada lagu lama ini, itu aja. Saya pingin lagu ini bagus, kata-katanya indah sekali ya. Kehidupan
kehidupan kami, Amin. agar supaya hidup kami berkenan dalam Janjimu pasti Tuhan akan kami Yesus. rasakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami teringat untuk orang lain yang ada di luar sana Tuhan. Mereka terbaring sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Seperti Widya Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong dia Tuhan. Lewat proses ini Tuhan dia boleh melihat jamahan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Agar supaya apa yang Tuhan percayakan kepadanya, dia boleh Tuhan lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya Tuhan. Dia boleh menjadi berkat buat keluarganya yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami sudah diberkati dan kami siap untuk berkorban untuk pekerjaan perluasan pelayanan di tempat ini Tuhan. Dengan tangan kami, dengan hati kami mau Tuhan memberi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami boleh nikmati hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persembahkan persembahan ini untuk kas kita, ya. Sudah itu, saudara jangan pulang, kita akan menikmati makanan bersama. Minggu depan kita akan makan ibadah dengan disertai dengan perjamuan, ya. Jam 11 kita mulai seperti dulu lagi ya. Tuhan memberkati. Ayo kita nyanyi pujian ini tadi lagi. Lagunya enak sekali kata-katanya, bagus ya. Aku ada hari ini, mulai dari kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Kita
untuk hidup di dalamnya. Oleh karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami untuk menjadikan perbuatan baik, dan kami akan menikmati buah dari kebaikan kapan saja. Segala sesuatu ada waktu Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami lakukan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan dari ini, tapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan ucapan syukur akan semakin berlimpah. Terima kasih semua yang sudah di bagian dalam melayani Tuhan. Engkau pakai itu untuk hormat dan kebenaran Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan sertai dalam perjalanan sehingga semua tiba juga dengan selamat tanpa kurang. Tapi sebelumnya kami akan makan bersama. Engkau sucikan, kuduskan makanan minuman ini Tuhan dalam kebersamaan. Kami makan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, mengikat dan menyatukan kami sebagai jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami terus berdoa untuk bangsa, negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa, supaya Tuhan berikan hikmat agar negara ini tetap tenang menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani segala aktivitas. Walaupun COVID ini masih ada, tapi kami percaya suatu waktu ini akan akhir. Pujilah Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dengan iman kita datang. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera di Bapa di surga. Kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu saham, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, selamat siang, Tuhan berkati, selamat menikmati berkat Tuhan.